bawah naungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Kalimantan Timur, Agen Penggerak Transformasi Pendidikan Kaltim, menghadirkan Siniar Kreatif dalam perbincangan hangat, menggali dan berbagi ide inovatif dan inspiratif yang dikemas dalam podcast Siniar Agen Penggerak Sinar Kaltim. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Sinar Kaltim bersama saya Rahman Halim dan ada co-host saya Mas Bakrowi. Dan malam ini di Waalaikumsalam di Sinar Kaltim, Siniar Agen Transformasi Pendidikan Perubahan Pendidikan di Kalimantan Timur yang di edisi ketiga nih ya. Kalau kemarin ada 2 edisi recordnya langsung luring, sekarang kita daring. Dan malam ini kita akan berbincang-bincang singkat dalam tajuk inovasi dan inspirasi sahabat teknologi Kaltim. Silakan Mas Sowi, ini ada 2 rekan kita yang sudah bergabung, ada Bu Sukmawati dan juga Bu Untari ya. Mungkin Mas Bakrowi mungkin memperkenalkan, tapi sebelumnya ada satu quote yang akan saya bacakan. Life is a journey, not a destination. Hidup adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Quote dari Ralph Waldo Emerson. Nah, malam ini atau hari ini di Sinar Kaltim kita akan ngomongin soal perjalanan yang merupakan jadi inovasi dan inspirasi sahabat teknologi Kaltim 2024. Silakan Mas Bakrowi mengawali. Ya, terima kasih Pak Rahman. Baik, hari ini kita memiliki tamu yang luar biasa, menginspirasi Bapak Ibu. Ada Ibu Sukmawati dan ada Ibu Tari. Nanti mungkin bisa memperkenalkan diri. Dan ini hadir juga Pak Bambang. Ya, dari sudah bergabung. Selamat Bambang Herlandi dari Bogor. Ya, iya Pak Bambang. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Nah, ini 3 tamu hebat kita ini Bapak Ibu. Ini adalah para sahabat teknologi tahun 2024 ya, yang saat ini sedang mengikuti level 4 Bapak Ibu ya, level berbagi yang telah melewati dari level 1 yaitu level 2 implementasi, level 1 literasi, dan level 3 kreasi. Dan saat ini beliau ini adalah sedang di level 4 yaitu berbagi, di level berbagi. Nah, tentunya kita tidak panjang lebar, kita berikan waktu perkenalan bagi masing-masing dari Ibu Sukma, Bu Tari, dan Pak Bambang. Mungkin kita mulai dengan Bu Sukma ya. Silakan ya, Bu Sukmawati. Dari Kutai Timur ya, silakan Bu Sukma. Kutai Timur Pak, ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak kesempatan yang diberikan. Mungkin saya mau menyapa semuanya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Sukmawati Esladima SPD. Saya guru dari SMK Negeri 1 Kawahau. Saya mengajar untuk mata pelajaran produktif untuk jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Saat ini saya juga menjabat sebagai Kaprodi atau Kepala Program Studi jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, mungkin memang saya dari dulu senang sekali untuk belajar terus mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkannya dalam pembelajaran, sehingga ketika ada kesempatan seperti program Pembatik, itu saya merasa sangat tertarik dan sangat senang ada program seperti ini. Jadi harapan saya program ini terus ada di Indonesia dan terus mendukung untuk pendidik dimanapun berada. Mungkin itu saja dulu untuk perkenalan dari saya. Terima kasih. Ya, luar biasa Pak Rahman ya. Ya, untuk narasumber pertama kita ini. Ya. Untuk mungkin dari perkenalan lagi ya, kedua Pak ya. Ya. Ada Bu Untari ya. Bu Untari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Pak Rahman, Bu Sukmawati, Pak Bakrowi, dan Pak Bambang. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kata orang tak kenal maka tak sayang ya Pak, ya Bapak Ibu ya. Maka kita harus Betul, saling betul. mengenal ini ceritanya, biar saling sayang menyayang, biar saling berbagi gitu ya kan. Perkenalkan, nama saya Ponidia Untari, bisa dipanggil dengan Ibu Tari, biasanya anak-anak manggil saya dengan sebutan Ibu Tari. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 5 Anggana. Kalau orang tahu Anggana itu mungkin daerahnya biasa aja ya, tapi Anggana tempat saya mengajar ini termasuk wilayah dalam yang sulit jaringan atau biasa disebut wilayah 3T. 3T itu berarti terluar, terjauh, dan terdepan. Semuanya susah diakses, tapi saya melihat pembatik ini sebenarnya dari sosial media ini. Jadi saya mencoba belajar. Pertamanya adalah mencoba belajar, mengikuti pembatik dari setiap level 1, level 2, level 3, hingga sampai ke level 4. Bapak Rahmat dan Bapak Bakrowi. Itu cukup dulu perkenalan dari saya. Iya, terima kasih Bu Tari ya. Maaf Mas Sawi, ini ada satu lagi nih. Saya kenal beliau kemarin waktu di Balikpapan, baru kenal, terus ketemu lagi nih di guru konten kreator. Betul. Beliau lolos juga ke 30 besar sahabat teknologi 2024, teknologi Kaltim 2024. Pak Bambang Herlandi dari Balikpapan. Silakan Pak Bambang, berkenalan dulu kita. Di unmute dulu mikrofonnya. Oke, cek 1 2 3. Oke. Mantap Pak Bambang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu Bapak. Ketemu lagi Pak Rahman. Ya. Setelah beberapa minggu kita jumpa di kegiatan guru konten kreator. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu semuanya. Saya Bambang Herlandi, guru SMK Negeri 2 Balikpapan. Saya mengampu mata pelajaran produktif di desain komunikasi visual. Juga sedikit ngajar di rekayasa perangkat lunak dan PKJ. Untuk pembatik sendiri sebenarnya saya ngikutin pembatik di 2024 ini dari level 2, karena level 1-nya bisa matikan dulu internetnya bis, sama Hilya juga Bapak bagian Hilya matikan pembatik level 1 saya di tahun 2022, cuma karena tidak sempat menyelesaikan jadi sampai level 1 saja, kemudian saya lanjut di 2024. Alhamdulillah langsung di level 2, kemudian gas sampai ke level 4 ini. Alhamdulillah dengan pembatik ini tambah teman, tambah pengetahuan ilmu gitu, apalagi dari Pak Bakrowi, dari Pak Rahman ini yang sudah dulu di sahabat teknologi dan duta teknologi, harus banyak-banyak diserap ilmunya. Mungkin itu sementara Bapak Ibu sekalian. Oh ya, saya dari Balikpapan, asli Balikpapan gitu. Jadi dari lahir besar dan berkeluarga sekarang di Balikpapan. Demikian Bapak Ibu semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman, Pak Bambang ini kami udah kenal Pak lama Pak. Beliau itu penggagas Balikpapan Cerdas Pak. Jadi ada Balikpapan Cerdas ya, di kerjasama dengan Microsoft. Jadi ini keren di beliau ini viral banget nih kayaknya. Baik, kita mulai dengan
bicara motivasi ya, motivasi setiap tahun pembatik itu dari tahun 2017 sampai 2024 ini ya. Tentunya menjaring ya guru-guru inovatif, guru-guru kreatif yang membuat inspirasi untuk kita semua. Setiap tahunnya ada tantangan, ada keunikan tersendiri yang dilalui oleh para sahabat teknologi Kaltim sampai menjadi duta nantinya mungkin. Baik, motivasi apa kira-kira ya Mas Awi ya? Kalau kita dulu motivasinya pengen nambah ilmu pastinya ya. Nambah ilmu, kalau itu apa ya? Jaringan gitu ya. Kira-kira apa ini motivasinya nih? Siapa mau jawab duluan ya? Kira-kira, monggo silakan. Oh, dari yang nomor 2 tadi kan. Oh, Pak Bambang. Ya, Pak. Ya, izin menjawab lebih dahulu. Mohon maaf ibu-ibu, saya izin duluan. Motivasi saya seperti tadi sudah saya sampaikan sebenarnya ingin menambah teman dan pengetahuan. Karena saya lihat teman-teman di pembatik, kemudian teman-teman duta itu sangat sangat keren lah gitu. Kata anak-anak sekarang keren gitu. Jadi saya mau juga kerennya itu nular ke saya gitu. Jadi gitu. Kemudian dari situ pasti pengetahuan ilmu yang ada juga sangat luas ya, dan bisa mungkin ya bukan mungkin saja, tapi sekarang ini sudah bisa saya gunakan, terutama misalnya pembuatan MPI yang dulunya mungkin saya hanya kenal aja, saat ini ternyata seperti itu baiknya. Nah, bisa saya terapkan di kelas sekarang. Jadi itu motivasinya sih, ingin menambah rekan ya, kemudian menambah pengetahuan. Alhamdulillah kalau bonusnya jadi duta. Alhamdulillah. Bahaya. Iya Pak. Mungkin ibu yang ini, Bu Sukma atau Bu Tari untuk motivasi. Ya, silakan Bu Tari dulu. Kalau saya Pak, inovasinya itu pertama mengikuti itu sebenarnya awalnya itu waktu di tahun 2023 itu saya mencoba tes CGP gitu ya Pak ya, tes CGP calon guru penggerak. Di situ saya gagal karena mungkin pengalaman saya belum banyak saat itu. Nah, dari kegagalan saya CGP waktu itu, saya mencari-cari platform-platform yang dibuat pemerintah itu. Jadi yang saya lihat itu dulu kayaknya ini belum pembatik ya Pak ya. Karena saya pernah mengikuti seperti ini, namanya lupa tahun 2021 atau 2022, namanya kayaknya belum pembatik. Apa gitu, yang masuk dalam rumah belajar, tapi ada levelnya juga waktu itu. Saya sampai level 1 aja, setelah itu saya tidak teruskan. Nah, pada waktu itu terus saya lihat di situ ada pembatik. Apa itu pembatik? Saya buka sosial media, penasaran karena kan banyak juga yang meng-share apa yang kita cari, otomatis di sosial media itu kayak sehati gitu ya Pak ya. Kita lagi pingin mencari tentang platform berkaitan sama pembelajaran, itu keluar semua itu di sosial media saya itu pembatik gitu. Jadi oh ini kayaknya bisa ini menambah ilmu saya sehingga saya bisa menambah pengalaman juga dalam pembelajaran seperti itu. Jadi saya daftar waktu itu mencoba mengikuti pembatik. Pembatik itu kayaknya waktu pendaftarannya agak panjang ya Bapak. Ya panjang itu prosesnya. Tidak ada yang tahu saya. Jadi pada waktu itu tidak ada teman atau siapapun yang beritahu saya diberitahunya oleh sosial media. Jadi sosial media saya ini yang aktif memberitahu saya. Ini loh ada program pembatik. Jadi setiap buka IG yang keluar pembatik, buka TikTok yang keluar pembatik. Jadi saya penasaran, oke ikut aja deh daftar. Karena sebelumnya saya ngikut Gemini Pak. Gemini itu kan Gemini.
Terus oke, saya daftar nih, mana tahu saya bertambah di level 1 seperti itu. Terus alhamdulillah level 1 terlewati, level 2 dan sampai level ini. Seperti itu, Bapak, motivasi saya. Ya keren ya. Ternyata dari algoritma ya. Ya, algoritma kita membantu kita untuk dapat apa informasi. Ya, betul. Ke Bu Sukma, silakan. Apa motivasinya nih? Motivasi saya untuk membatik itu sendiri sih, awalnya motivasinya mungkin berasal dari teman, ajakan teman. Dari awal itu ada satu sosok yang saya selalu jadi inspirasi saya di sekolah. Dia sering menggunakan teknologi dalam pembelajaran dan saya lihat wah keren sepertinya. Dia selalu update untuk memasukkan platform pembelajaran di dalam mata pelajaran yang dia ampuh. Nah, kemudian motivasi itu muncul, saya coba juga seperti Bukari di 2023 kemarin mau coba untuk daftar guru penggerak, namun berhasil. Nah, kemudian berbincang-bincanglah sama teman, kebetulan ada mereka bahas mengenai pembatik itu sendiri, guru pembatik. Terus ada yang mengatakan bagaimana kalau kita rame-rame memang senang dengan yang namanya pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, dalam pembelajaran, kita rame-rame yuk untuk daftar. Nah, itu awalnya ikut-ikut aja ya, ikut. Kebetulan saya juga senang, jadi level 1 ikut sama dengan teman-teman, level 2 sampai di level 3 mungkin sudah mulai ada yang menyerah karena tugasnya makin berat, namun dicoba saja. Saya rasa waktu itu kami ada beberapa, tinggal 3 kalau nggak salah yang masih mencoba terus. Ada yang membuat video pembelajaran, ada yang membuat multimedia pembelajaran interaktif. Saya coba pakai yang multimedia pembelajaran interaktif itu dengan susah payah, dengan bantuan juta teknologi, bantuan dari YouTube, dari TikTok ya, paling banyak saya lihat dari TikTok juga inspirasinya, dan alhamdulillah saya coba dan sampai di level 4 ini. Mungkin paling banyak itu inspirasi dari teman untuk motivasi itu sendiri, dan memang saya senang aja melihat ketika di dalam kelas guru-guru memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran seperti itu. Terima kasih. Luar biasa Pak ya. Iya. Ini Bu, kan Bapak Ibu ya, itu kan ada pengalaman dari saat literasi gitu ya. Literasi, kemudian saat implementasi, bahkan sampai kreasi. Nah, ini sekiranya mungkin bisa berbagi Bu, dampak besar kegiatan pembatik ini dari level 1, level 2, dan level 3 itu dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu gitu. Artinya rasanya seperti apa gitu, mengalami ketika kemudian mengimplementasikan di kelas gitu ya. Kemudian dampaknya seperti apa ya dirasa ya? Dampaknya seperti apa gitu, mungkin bisa di-share gitu ya, kegiatan dampak level 1, level 2 itu, kemudian setelah itu berkreasi. Mungkin silahkan Bapak Ibu, mulai siapa dulu ya? Mungkin Pak Bambang mungkin ada cerita unik dari hasil implementasi. Iya, terkait dengan hasil implementasi memang terus terang kan background pendidikan saya juga ke teknologi ya, di sarjana komputer. Memang suka sekali dengan utak-atik teknologi gitu. Bahkan dari dulu mungkin memang ngajarnya sudah menerapkan teknologi, tapi dari membatik ini benar-benar bisa ada tahapan yang saya gunakan gitu untuk pembelajaran di kelas lebih baik lagi. Walaupun dulu mungkin memang awalnya ngajar pakai teknologi, tapi kan ya suka-suka saya gitu. Tapi sekarang akan terasa banget tahapan misalnya pemanfaatan MPI-nya, kemudian pembelajarannya, kemudian lain-lainnya, itu yang bahkan yang saat ini kami di level 4 itu saat berbagi itu walaupun dulu juga suka berbagi, tapi malah sekarang kalau bisa berbaginya lebih sering lagi gitu, karena
pengen memang keinginannya selain punya teman bisa berbagi dengan teman-teman lain. Nah itu sih. Iya, oke. Jadi karena memang background beliau ini adalah orang TIK ya, jadi untuk ikuti pembantu tinggal moles udah jadi gitu. Terus juga saling berbagi ke sesama teman rekan kerja. Baik, di sekolahnya Bu Sukma atau Bu Tari gimana dampaknya setelah mengikuti pembatik dari level literasi, implementasi sampai dengan kreasi dan berbagi nih ya. Itu kalau ibarat makanan tuh gado-gado tuh ya, level makin tinggi levelnya itu makin pedes itu ya. KB makin banyak. Benar Pak. Kalau di level pertama itu level literasi ya Pak ya, membaca. Jadi saya tuh cuma membaca, menonton video, terus disuruh mengambil kesimpulan. Itu kayaknya aduh ini gampang nih menurut saya tuh ya, wah ini gampang nih di level literasi ini bisa ini saya lewati ini. Terus kan banyak AI ya sekarang ya Bapak ya, banyak AI, wah ini bisa dimanfaatkan ini karena kan kemarin saya mengikuti Gemini kan, jadi wah ini bisa dimanfaatkan ini. Oke, literasi. Jadi membaca dulu, saya baca, terus saya pakai AI untuk membantu saya pada waktu itu. Nah, di literasi tekanannya masih biasa aja Pak. Ibaratnya sedang ini menurut saya. Nah, lanjut ke implementasi. Implementasi itu langsung pembuatan video dengan menggunakan platform teknologi pada waktu itu. Di sekolah saya ini, yang saya pikirkan adalah sekolah saya. Ini ada jaringan internet enggak? Ini yang saya pikirkan tuh pertama kali Pak. Sudah khawatir, ini sebenarnya mau kayak menyerah. Aduh kayaknya menyerah aja deh ini. Tapi ternyata mungkin rezeki ya Pak ya. Saat itu muncul Starlink. Jadi di kantin sekolah itu membeli Starlink ini Pak. Entah kenapa itu ada Starlink. Nah, entah apa di Starlink tuh. Jadi itu kayak saya nanya ini ke kantinnya, Mbak, ini Starlinknya bisa dipakai nggak Mbak? Saya ini mau belajar teknologi nih Mbak, mau saya praktekkan ke anak-anak ini, ceritanya saya gitu. Nanti anak-anak ini saya suruh bayar ini, berapa sejamnya? Saya bilang gitu. Kan Mbak, kata yang kantinnya itu, nanti belum, kalau bisa hari Senin ya Mbak ya, karena saya ini ada waktu, karena kan tugas-tugas pembatik itu waktunya menurut saya tuh amat sangat singkat menurut saya, kayaknya waktunya tuh 1 minggu, sedangkan persiapannya untuk membuat video pembelajarannya harus benar-benar, apalagi di sekolah saya itu konsepnya harus benar, internetnya juga harus siap ini, terus anak-anak juga harus dibilang ayo bawa HP, kalau enggak alhamdulillah di Kedai Kartanegara itu di sekolah-sekolah diberikan Chromebook Bapak Ibu. Jadi waktu itu saya belum pakai HP, jadi masih pakai Chromebook yang diberikan dari pemerintah Kabupaten Kukar. Jadi saya pakai Chromebook itu. Nah, Chromebooknya itu tidak semuanya anak memakai. Mau rencana saya pada waktu diimplementasi, saya mau ngasih satu anak 1 Chromebook. Rencananya seperti itu biar wah hebat nih ya kan, bagus. Jaringannya susah, 1 anak 1 Chromebook. Ternyata berkendala lagi. Kendalanya itu adalah di jaringan listrik, karena listrik di sekolah kami, tepatnya di desa, itu terbatas. Nyala dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, seperti itu. Tapi alhamdulillah di pemerintah ngasih bantuan solar cell. Jadi kalau khusus di sekolah itu ada bantuan solar cell, jadi bisa 24 jam. Tapi kalau seandainya kita menyalakan terus-terusan kan otomatis kayak jeblek gitu loh, kadang-kadang jeblek tiba-tiba. Kayaknya nggak bagus pas lagi saya bikin video tiba-tiba jeblek gitu. Anak-anak kalau buat ngulang kan juga capek gitu ya. Jadi ya sudahlah, ambil, yang penting setiap kelompok saya kasih Chromebook. Terus setiap kelompok waktu itu
saya bayarkan dulu internetnya ini ceritanya ke tukang ibu kantin. Jadi saya isikan untuk selama pembelajaran tersebut. Saya masukkan platform teknologi yang saya gunakan pada waktu itu. Itu untuk implementasi. Kreasi, nah kalau kreasi itu kan tidak menggunakan anak-anak ya. Jadi itu kayak agak nyaman. Oke, kayaknya saya kreasi bisa lah ngambil di waktu malam buat mengerjakannya. Apa kira-kira? Bingung itu. Karena kan di setiap level itu ada grupnya sendiri-sendiri ya. Kita disuruh masuk dari grup WhatsApp, grup di Google itu ya, itu ada masuk. Nah, itu pada sibuk semuanya bikin MPI lah. Saya sendiri ini yang belum tahu MPI itu apa. Saya belajarnya MPI itu ya baru di level kreasi. Apa itu MPI itu? Itu MPI yang saya tahu itu biasanya saya pernah buat adalah video pembelajaran. Tapi kalau ini baru pengalaman pertama saya membuat MPI. Dan itu luar biasa sekali. Jadi saya mencarinya itu belajar dari modul-modul di level kreasi. Saya juga cari di sosial media, di YouTube. YouTube itu banyak duta-duta teknologi menjelaskan tentang MPI, dari mana pembuatannya sampai menjadi sebuah web. Karena kalau saya pikir, kalau biasa saja saya nggak bisa lolos ini. Saya ini sudah masuk sampai level 3, masa yang biasa-biasa aja. Saya ingin membuktikan sekolah saya ini bisa ini. Sekolah saya ini harus bisa. Anak-anak aja mau, saya juga harus bisa ini. Dia bisa diajak kerjasama, gurunya harus lebih bisa. Makanya di kreasi itu berpikir keras. Saya belajar, mungkin kalau Bapak Bambang itu sudah luar biasa, kalau saya mungkin ilmunya masih amat sedikit. Jadi saya belajar itu paling sepulang sekolah, ada jaringan internet, belajar sampai malam tiap hari mempelajari MPI. Jam 3 baru tidur itu sampai mata ngantuk, bangun lagi seperti itu. Biar berhasil, gimana ini caranya berhasil seperti itu kemarin. Baru ke level yang ini, level berbagi dan berkolaborasi. Nah, di level ini saya membagikan hasil MPI saya yang saya buat. Nah, di situ anak-anak terlalu fokus dengan MPI. Karena itu pengalaman pertama dia juga menggunakan MPI. Jadi kadang nanti ibu bikin lagi ya, tapi kadang saya mikir, waduh ini MPI ini bikinnya perlu tahapan ini, tahapan-tahapan yang luar biasa ini. Jadi nanti ya, tapi sabar dulu ya, ibu selesaikan dulu tugas ibu yang ini, nanti ibu cari materi yang lain, nanti kita bikin lagi gitu. Seperti itu Bapak Ibu perjalanan saya. Wah, luar biasa ya, ini di tengah ternyata inovasi itu atau kreativitas itu muncul dari keterbatasan ya, Mas Owi ya. Jadi di mana luar dari zona nyaman gitu ya. Kalau kenyamanan itu nanti malah mager gitu. Bu Sukma mungkin bener, tadi nyambung ya. Silakan Bu Sukma. Iya. Kalau saya pribadi, kalau untuk kali ini hampir sama saja seperti Pak Bambang dan Bu Tari untuk level 1, 2, mungkin untuk level 3 ini juga saya merasakan sekali bagaimana perubahan saya karena mengajar mata pelajaran produktif ya Bapak Ibu. Biasanya saya sebelumnya itu lebih senang mengajar yang praktek aja. Saya bawa ke level MPLB, langsung dikasih praktek depan komputer dan lain-lain. Materinya kadang saya cuma suruh baca di buku halaman ini kasih tugas dan lain-lain. Paling juga paling mentok saya buatkan di PowerPoint pakai Canva, kemudian materinya sekitar itu aja. Nah, dengan kemunculan saya mampu untuk saya bisa untuk mendesain media pembelajaran interaktif ini, kok rasanya saya lebih semangat untuk memberikan materi kepada peserta didik. Jadi anak-anak juga yang tadinya kalau materi pasti mengantuk, itu otomatis mengantuk. Apalagi kalau saya sibuk dengan ceramah, metode ceramah, pasti mereka mengantuk. Di jam-jam siang pasti mengantuk. Pasti mereka bilang, Bu, praktek aja lah Bu, praktek aja, nanti aja teorinya. Pasti seperti itu. Dan itu ada perubahan ketika saya menerapkan atau memanfaatkan MPI ini dalam kelas. Mereka kadang nanya, Bu, kapan lagi ada MPI barunya? Bikin lagi Bu, materi yang ini, yang ini. Nah, itu berarti ada perubahan, saya rasa, dan itu benar-benar saya rasakan di dalam kelas. Itu ada kebanggaan tersendiri untuk kita pendidik ketika kedatangan kita, kehadiran kita sangat ditunggu.
oleh peserta didik itu benar-benar membuat kita terharu sampai mau menangis rasanya saya bercerita. Saking karena kadang itu anak-anak memang ada masanya dia nggak mau benar-benar nggak mau belajar, yang hanya mau tapi aja bisa belajar kami bosan dan lain ini kan memang terserang seperti itu. Dan alhamdulillah sekali dengan adanya yang kita buat seperti MPI, video pembelajaran yang lebih kreatif itu bisa mengubah mindset mereka, pandangan mereka terhadap materi pembelajaran. Jadi mereka bisa seimbang antara materi dan juga praktik. Itu berasa untuk dampaknya di dalam kelas. Nah, kemudian yang berdampak lagi di level 4 ini ya Bapak Ibu, saya berbagi sedikit karena saya sebenarnya orangnya malu untuk berbicara depan umum Bapak Ibu. Saya juga bingung kok bisa jadi guru begitu. Tapi memang ada teman saya kayak dia takut sosialisasi sama orang lain, berbicara di depan orang. Kalau saya berbicara depan siswa itu rasanya ya biasa aja. Tapi ketika saya berbicara depan pendidik atau Bapak Ibu yang lebih senior dan lebih saya rasa lebih pintar dari saya itu kok saya kaku sekali untuk berbicara. Nah, dengan adanya tuntutan di level 4 ini, mau tidak mau saya keluar dari nyaman saya yang selama saya diam-diam, bahkan rapat pun suara saya paling jarang didengar Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini saya harus tampil di depan guru-guru, saya harus berbagi, dan itu rasanya ada yang berbeda, ada yang menurut saya ada yang berubah. Saya pribadi, kepribadian saya yang tadinya saya cuek aja kalau masalah ada yang mau lihat ini ada pembelajaran yang ini seperti apa, saya cuek aja. Ya, kalau dia tidak bertanya saya juga tidak akan menjawab seperti itu. Tapi saat ini saya mulai kepo dengan pembelajaran mereka. Sini buatkan ini, saya bantu ini, itu ada dari dalam diri saya setelah saya masuk di pembatik itu sendiri. Artinya ada hal positif yang benar-benar saya dapatkan setelah saya mengikuti kegiatan pembatik dari level 1 sampai di level 4 ini yang benar-benar menguras emosi saya karena saya benar-benar harus keluar dari zona nyaman saya. Saya benar-benar harus berubah, meningkatkan skill saya baik itu dalam kemampuan memanfaatkan teknologi ataupun dalam hal saya bisa public speaking walaupun masih terbata-bata atau masih kurang baik, tapi saya senang saya bisa berbagi, berkolaborasi, bersinergi dengan teman-teman khususnya sahabat 2024. Itu aja. Luar biasa ya Mas Owi ya. Jadi ada cerita dari from zero to hero ya. Nah ini waktu terbatas ya sampai berapa menit lagi nih. Tapi kita masih pengen menggali sedikit tentang mungkin ada apa ya Mas Owi, satu hal unik yang menjadi closing statement yang menjadi inspirasi untuk teman-teman lain yang mungkin tahun depan pengen jadi sahabat teknologi Kaltim yang tahun 2025 atau seterusnya. Sama tips dan triknya Pak, bisa ya strateginya. Waktu mepet kok bisa lulus dan lolos. Nah, dari ribuan ini kok bisa lolos ya ini dan luar biasa Pak, ya. Iya. Ya betul. Lulus dan lolos. Kalau lulus sih oke. Iya. Lolos. Lolosnya ini. Silakan. Ya. Silakan dari siapa dulu nih atau kita putar. Dari Bu Tari ya, silakan. Siap Pak. Apa dulu ini Pak? Tips dan trik, kalau apa tips dan trik Pak ya? Ya, biar lolos. Saya tuh nggak punya. Saya ini sejujurnya nggak punya tips dan trik. Saya lewati fase ini dengan mempelajari setiap modulnya. Kalau saya bingung belajar dengan cara membaca, saya cari lewat platform teknologi yang lain. Karena saya ini tipe yang malas membaca. Kadang tertidur kalau kebanyakan membaca itu Pak. Jadi kadang cari di YouTube atau di mana seperti itu. Atau saya bertanya ke orang-orang. Nah mungkin yang bikin lemas itu doa orang tua kali ya Pak ya. Karena semua itu diawali dengan bismillah dan semoga diakhiri dengan alhamdulillah, menurut saya seperti itu. Karena dari logo ibaratnya slogannya PMM ini bisa saya pakai ini Pak, belajar, mengajar, dan berkarya. Karena saya ini adalah seorang guru, saya belajar, mengajar juga, dan saya akan terus berkarya. Karena ilmu itu dicari sepanjang hayat. Jadi walaupun saya guru, saya juga akan terus mencari ilmu buat murid saya dan buat yang lain juga.
sehingga membuat manfaat buat orang-orang di sekitar saya. Walaupun manfaatnya mungkin masih kecil, semoga ilmu yang saya peroleh ini bisa disebarkan lagi ke berbagai orang lagi. Semoga seperti itu. Itu aja sih, Bapak. Baik, ya, Mas Owi. Baik. Ke Bu Sukma, silakan. Closing statement untuk tips, strategi, dan supaya bisa lolos gitu ya. Kalau tips dari saya pribadi, mungkin pertama memang modul itu dipakai memang benar-benar kita pelajari dengan baik, karena banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari modul. Karena mungkin saya sama seperti Bukari ya, saya tidak terlalu lama untuk membaca. Kadang saya mencari juga sumber lain, saya nonton juga, saya lihat yang sesuai dengan apa yang ada di modul itu. Kemudian saya banyak belajar tutorial-tutorial juga dari YouTube, karena saya lebih senang mungkin menonton ketimbang membaca atau mendengar, dan lain-lain. Saya lebih senang untuk menonton videonya, tutorial dan lain-lain. Nah, kalau untuk strategi mungkin gimana ya, saya kemarin itu dengan ada cerita masalah contoh seperti pembuatan multimedia pembelajaran interaktif mungkin ya untuk strateginya. Kemarin itu saya menggunakan seperti smart aplikasi creator, saya gunakan seperti itu. Mungkin terlihat sederhana ketimbang menggunakan Canva. Kalau Canva itu saya rasa tampilannya paling menarik di antara semua, tapi nggak tahu kenapa saya merasa malah ada daya tarik sendiri. Ketika saya membuat ini menggunakan SAC, saya masukkan suara saya walaupun cempreng, saya edit pakai efek, yang penting ada nyawanya untuk multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat. Sekreatif mungkin kita masukkan semua kreativitas kita di dalam apalagi kalau sudah level 3 ya. Kita jangan di situ sudah tempat kita atau level yang harus memang kita berjuang di situ, memang kita mau naik atau lolos di level 4. Kita kerahkan semua kreativitas kita, karena kalau Canva memang sudah banyak disediakan. Kalau menurut saya Canva sudah banyak disediakan hal-hal yang sangat menarik perhatian, namun kalau SAC ini memang manual. Namun yang menurut saya kita ambil satu desain Canva, lalu kita ambil aset dan lain-lain. Kadang dari YouTube saya ambil yang gratisan atau ambil lagi Canva, itu saya manual dari awal, manual semuanya manual di SAC, dan menurut saya itu effortnya lebih lebih terasa saya. Kemudian dari saya rekam suara sendiri dan lain-lain, itu menurut saya walaupun mungkin bagi orang sederhana, tapi menurut saya adalah effort saya yang mungkin baru ada di SP ini, yang saya sampai rekam sendiri suara saya. Walaupun saya dengar lagi agak gimana, tapi itu effort saya seperti itu. Saya rasa ada di MP ini yang saya buat. Jadi strateginya adalah kita kerahkan kreativitas kita di situ. Mungkin bagi orang itu terlihat sederhana, namun nyatanya juga lolos kan. Jadi mungkin ada penilaian tersendiri dari MP yang lolos ini. Mungkin sudah lewat strateginya, sederhana namun lengkap di dalam situ dan terlihat kuatnya seperti itu. Sederhana namun di situ semuanya berfungsi dan semuanya kreativitas ada di situ, mulai dari suara kita, foto kita, gambar kita, semuanya ada di situ, video dan lain-lain. Dan itu menurut saya adalah strategi yang paling bisa lah kita patokan juga untuk di level naik ke level 4, dari level 3 ke level 4. Mudah-mudahan, mungkin saja ada juga faktor lain, namun menurut saya yang penting kita mengerjakan tugas, semua tugas dikerjakan dengan baik, kita baca modul, karena dari modul itu kita bisa mengisi atau menjawab post-test dengan baik, dan banyak pemahaman yang bertambah ketika kita membaca modul tersebut. Dan lain-lain mungkin sudah diutarakan juga sama Bu Tari, seperti itu. Terima kasih. Iya, Mas Owi, ini mengerahkan semua effort ya untuk kreativitas sehingga bisa perang menjadi 6 bulan, sebuah karya yang setengah tahun. Nah, terakhir nih, ya Mas. Terakhir dari Pak Bambang mungkin tipsnya ya, triknya, senjata pamungkasnya apa ini dari Pak Bambang? Tadi ada doa, ada bahkan semua kreativitas. Yang ini mungkin apa ini Pak Bambang? Silakan Pak Bambang. Oke Pak. Sebenarnya kalau ditanya apa tip dan triknya supaya bisa lolos, kita juga agak bingung sih. Apa tip dan trik kita ini benar atau salah gitu kan? Karena tip dan trik yang kita gunakan adalah yang
punya kita sendiri gitu. Nah, tapi penilaian teman-teman duta atau panitia pembatik ini yang pasti menentukan. Kalau tip dan trik dari saya, pertama itu saya coba baca semua modul, Pak. Saya coba baca semua modul dulu gitu ya. Kadang kalau memang tidak bisa membaca sekaligus, saya coba untuk pada saat mengerjakan di saat ada kendala, nah saya coba cari modul apa yang sesuai dengan kendala saya. Kemudian pada saat ngumpulin tugas itu yang paling saya perhatikan adalah petunjuk mengerjakan tugasnya. Jadi pada saat mengerjakan tugas itu apa saja petunjuknya gitu. Kalau harus ada ini ya kita harus adakan gitu. Kalau misalnya urutannya seperti ini ya kita harus buat urutannya seperti itu. Jadi sebisa mungkin saya ikuti sesuai dengan petunjuk tugas. Nah kalau misalnya terjadi kendala pada pengumpulan tugas atau dengan tugas kita, saya tidak malu-malu untuk bertanya, bisa ke Pak Bakrowi atau ke siapa teman-teman duta, bahkan tutor yang ada di grup itu saya tanya gitu. Itu kejadian waktu di level 4 kemarin. Jadi ternyata ada item yang bukan item yang salah, tapi waktu mengumpulkan atau mengupload PDF itu saya salah pilih file. Akhirnya yang saya pilih itu file yang sebelumnya saya buat, yang sebelum waktu ngerjakan itu belum ada petunjuk tugas atau tidak membaca petunjuk tugasnya dengan detail. Nah setelah saya terupload, baru saya sadar, oh ternyata ada yang salah. Nah ini saya coba komunikasikan dengan teman-teman dari duta teknologi, tutor itu seperti apa kendalanya, seperti apa solusinya. Nah itu sih tip dan triknya. Kalau terkait strategi, yang pertama manajemen waktu sih, karena terkait dengan tugas pokok di sekolah, kemudian mungkin ada tugas tambahan dari kegiatan SMKPK teman-teman saya. Nah itu yang buat waktunya sangat sangat susah untuk berbagi gitu. Makanya manajemen waktunya diusahakan sebaik mungkin, bahkan sampai harus lembur malam ya diikuti aja, karena memang keinginan untuk bisa sampai level ini itu sangat pas sekali. Saya coba untuk kerjakan semaksimal mungkin juga gitu. Jadi apa yang ada di saya coba untuk kerahkan lah gitu. Saya bisanya A ya sudah saya masukkan yang A, bisanya B saya masukkan ke B semua gitu. Jadi apa yang ada di diri itu saya kerahkan sepenuhnya. Terakhir ya berdoa gitu. Jadi setiap hari panjang jalan menuju sekolah selalu berdoa gitu. Supaya seperti Pak Bakrowi gitu kan. Jadi gitu Pak, itu tim strateginya. Gimana Mas Zoe? Jadi ini kalau kita simpulkan Mas, antara pertama doa, baca juknis, bantuan usaha, dan aktivitas gitu ya. 4 tips ini bisa kita lakukan. Betul. Bertanya Pak ya. Iya. Betul. Jangan malu bertanya. Gitu. Baik. Sebenarnya kita pengen banyak menggali nih, pengen ngobrol-ngobrol dengan sahabat-sahabat teknologi Kaltim 2024, Pak Bambang, Bu Sukma, dan Bu Untari, Pak Mas Bakrowi. Tapi waktunya kita terbatas ya. Kalau kepanjangan juga nanti pada ngantuk. Jadi kita akan segera tuntaskan. Bagaimana Mas Zoe? Nanti kita akan ada seri berikutnya ya, teman-teman sahabat teknologi lain siap untuk juga berbagi cerita bersama kita di sini. Mungkin dengan host yang lain. Ada masih banyak host lain dari tim APTP, agen penggerak transformasi pendidikan Kaltim, ya, APTP Kaltim, kewenangan BPMP tentu saja ya Mas Zoe ya. Nah, ada satu hal yang jadi kesimpulannya, sejatinya seorang guru adalah dia yang siap untuk terus belajar, berkarya, dan berbagi. Sepakat tidak ya kira-kira ya? Akhirnya saya selaku host dan Mas Bakrowi
mengucapkan Ya. terima kasih atas kehadirannya Bu Terima kasih. Sukma, Bu Untari, Pak Bambang. Kita ketemu lagi nanti di waktu yang lain ya. Luring kita bakal rame-rame deh, seru-seruan. Iya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Terima jumpa. kasih. Terima kasih Rahmat. semuanya. Terima kasih Pak Rahman. Bu Oke, Sukmawati. sama-sama.